sing sapa wonge bisa mandang alam akhirat zalat mongko ilang apa hayatat dunya indahe ngalam dunya. Barang siapa yang hatinya bisa memandang ngalam akhirat, mongko seketika itu dadi ilang indahnya alam dunia. Ini semua para rasul, para kekasih Allah lenggai wonten mriku. Dan ini tidak bisa lepas dari perilaku ruhaniyah yang menata ihsannya, yang menata rasa. Tidak bisa lepas. Sebab jalannya hanya lewat itu. Dalam istilah bahasa logika, siapa yang ingin bisa melihat jasad ini, indahnya alam di depannya, dia tidak boleh buta. Dia tidak boleh merem, terpejam. Baru dia akan bisa melihat sesuatu di depannya. Ini secara logis. Sama. Allah memberikan terhadap hambanya dua mata. Mata jasmaniyah dan mata ruhaniyah. Sama sebetulnya. Mata ruhaniyah jikalau ingin melihat indahnya alam akhirat, ya nggak boleh merem, nggak boleh terpejam, harus melek. Jikalau di situ ada penutup penghalang antara mata ruhaniyah dengan alam akhirat, wajib penghalang itu disingkirkan, wajib. Jalan untuk menyingkirkan penghalang antara ainul basiroh, mata rohaniyah dengan alam akhirat itu tidak terlepas dari rasa. Nggak bisa. Nggak bisa terlepas dari ritual-ritual yang sifat dan tujuannya adalah menyingkirkan penghalang itu. Bapak Ibu, penghalangnya ruhaniyah itu tidak bisa kita hitung banyaknya. Di antara beberapa penghalang itu, penghalang yang paling berat untuk disisihkan adalah rasa keakuan makhluk. Niki. Mengapa dikatakan sangat berat? Karena langsung realitanya kita makhluk. Padahal sudah dikatakan. Bagaimana mungkin kita yang menyandang sifat Adam, terus kita mengaku-ngaku wujud itu bagaimana mungkin? Padahal sebetulnya itu wujudnya sampean kalih kula niki sebagai makhluk itu adalah cahaya Allah. Nah, dari sinilah Pak Bu, letak saya maksud hal yang paling berat. Letak sangat berat untuk menyingkirkan penghalang tersebut. Kamangka Allah sudah memberikan satu statement, cara untuk bagaimana penghalang seberat apapun itu bisa menghilang, itu bagaimana Allah sudah memberikan pelajaran atau cara sistematis terhadap kita. Pertama, falyamal amalan sholihan. Rasa sing wonten dodo jenengan iku. Jangan pernah jenengan abaikan. Bahkan dalam ayat lain Allah juga katakan wa'tasimu. Berpegang teguhlah kamu bihablillahi jami'an, bihablillahi dengan tali Allah. Ini rasa itu tali ini. Jami'an kelawan semuanya dalam hal mingkuli akhwal, dalam hal segala keadaan. Cara prakteknya falyakmal amalan sholihan itu jenengan nggak boleh melepaskan rasa. Sebab Allah juga dawuh
wala tafarraqu. Terusnya ayat tadi. Jangan kau lepas itu. Jangan. Apa enggak berat, Mbok? Semua dikembalikan individu, Pak, individu. Saya yakin jikalau jenengan niku estu betul-betul rasa itu sampai selalu pegang di dalam kondisi situasi apapun, aku yakin Allah mempermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yaj'al mongko ndadekake gampang utawa ndadekake gampange perkara sing kita anggap sulit. Makhrajan Allah buka itu. Tinggal dikembalikan pada kita, mau apa enggak. Hanya itu persoalannya. Kalau masalah berat dan ringan itu dikembalikan pada diri kita. Ingat, ketika saat Nabi Idris itu ada di surga dan diperintahkan Allah turun ke dunia lagi, Nabi Idris punya apa ya? Punya politik. Sandali dikarekno. Dengan harapan wis kadung ono alam kelanggengan iku kepenak, akhirnya beliau dikembalikan lagi ke alam akhirat itu. Bahasa syariat alam surga, bahasa hakikat itulah alam musyahadah atau alam kelanggengan. Sing sapa wonge barang siapa yang sudah pernah ngincipi berarti kedik ya. Alam akhirat atau alam surga bahasa syariat, alam kelanggengan bahasa hakikat, mongko dia akan sebetulnya nggak ingin untuk kembali ke alam dunia. Sampeyan tekokilah Nabi Adam. Penak ndi waktu zaman beliau tasik wonten surga kalih ana donya, sampeyan tekoki. Mesti jawab nek anak surga. Mengapa saya pastikan akan jawab alam surga? Karena fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dia rindu untuk kembali lagi. Dia rindu. Akhirnya Allah memberikan syarat. Apa syaratnya? Adam harus fatalaqa, harus menerima kalimat. Kalau kalimat boleh saya terjemahkan ya, iki rasa niku Pak. Bahasa kitab Sirul Asrar, bahasa Qur'annya la ilaha illa anta. Baru sambung nih mungkin. Baru sambung. Tekan nopo sing dimaksud niku. Bapak Ibu, mengapa saya katakan zalat hayata dunia? Hilang keindahan alam dunia. Karena jenengan bisa membedakan karena sudah pernah ngalami alam dunia itu bagaimana indahnya, alam akhirat itu bagaimana indahnya. Saya mengatakan alam akhirat itu pun dibayangke apa sing dibahas oleh golongan saudara kita di AM niku lho, mboten lho nggih. Mboten. Yang kula maksud alam akhirat itu adalah maqam musyahadah, maqam ma'rifatullah yang disebut ihsan. Berikut. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan alladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu hatinya mengapa kok yo anteng indah damai bisa apa? Dzikrillah. Sebab mereka itu memegang tali Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi mereka beliau-beliau itu bidzikrillah bisa menemukan kedamaian, bisa menemukan ketentraman jiwa itu, nggak mengenal gelisah, susah dan lain sebagainya seperti di dunia ini. Disebabkan bidzikrillah. Qulubuhum, hati beliau itu dikatakan hati yang damai, indah, bidzikrillah, sebab dia selalu memegang tali Allah. Sehingga ditaukiti Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan Anda ini mengingat Allah, berzikir atau memegang tali Allah, itulah hati akan menjadi damai. Bukan zikir yang dimaksud itu diucapkan di lisan, itu bukan. Bukan yang diucapkan di hati dengan bahasa lafaz. Bukan. Bukan dengan bahasa suara, bukan. Rasa.
rasa yang ada di dalam diri Anda niku sampean bangun, sampean gugah, tangekno. Carane ya rasakan kehadiran wujud sejati di dalam diri iku sebetulnya wahwa wujudullah. Sebab fikul limukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk ya termasuk jenengan kali kula niki. Khafiyun utawi ana sesuatu yang paling halus samar. Ditegaskan ai al-hayyu sifate urip wa huwa wujudullah. Itulah sebetulnya wujudnya Allah. Mbah-mbah kita dulu itu sederhana Pak nek ngomong, nek dawuh niku ya kuwi kudu kenal uripmu. Ada ya? Kuwi kudu kenal uripmu. Urip ning dalam diri kita itu lho Pak maksudnya. Nah, cara untuk bisa mengenal dan bertemu terhadap hidup di dalam diri kita itu bundelane itu dengan rasa. Oh, itu kuncinya. Dengan rasa. Dalam ayat lain surat Al-Ahzab tentang rasa itu Allah dawuh, "Dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila." Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat atau keadaan. Peganglah tali itu, wahai orang-orang yang beriman, berzikir, ingatlah kau pada Tuhanmu, dzikran dengan sejatine dzikir, katsiran turkan akeh. Sebanyak-banyaknya, artinya fasabbihuhu bukratan wa asila. Kita harus selalu menjaga jangan sampai pernah dalam hati ini muncul aku nih makhluk. Titik. Lah bisanya jaga di situ, zikir rasa niki sampean kembangkan. Ada di situ. Sebab kelawat zikir rasa atau sirul asra inilah la ilaha illa anta, Anda akan sampai la ilaha illa ana. Baru kepanggilnya di situ. Zalat khayatat dunia. Seketika itu keindahan alam dunia iki wis boten wonten. Tak simpulke berarti alam akhirat iku ya di dunia ini. Bagi siapa? Bagi mereka yang bisa nginceng, mengintip. Apa? Mengintip ya? Mendingkik nih Pak. Mengintip alam akhirat. Sehingga kami terinspirasi dengan salah satu hadis Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Niki. Dunya iku minangka tanduramu akhirat. Berarti hadis ini kalau boleh saya jabarkan, alam akhirat itu ya ning alam dunya iki. Tergantung jenengan iku mandangi di mana. Terus tandane ya wau carane ngene ku wau, sampean kudu belajar untuk terus melepaskan aku nih hamba. Aku nih makhluk dalam segi apapun. Wis iki corok. Terus kondo, kalau jenengan ini nanti dikatakan sudah nginceng alam akhirat bagaimana? Tadi saya katakan zalat hayatat dunia. Indahnya alam dunia saat itu juga akan hancur. Akan hilang. Maksudnya kan indah. Bapak Ibu, lewat surat Ar-Ra'd tadi 28 tondone adalah tatmainnul qulub. Hati sampean tidak mudah goyang dengan kondisi apapun. Gak akan pernah mudah gelisah atau goyang. Minta thirid dunia, dari pengaruh-pengaruh dunia. Karena Anda sudah tidak memandang pengaruh dunia. Anda sudah bisa menerombol alam akhirat di dalam dunia. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi orang-orang yang hatinya sudah ada keinginan untuk melihat alam akhirat, dia tidak bisa lepas wa dzakarallaha katsiran. Tidak terlepas dari zikir. Ini kan Quran toh. Al-Ahzab 21. Dan ini sekaligus yang telah diteladankan Kanjeng Nabi terhadap kita. Cuman banyak gayanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi, iku hanya wawasan akhirat itu sok, ngoten. Sok iku apa? Besok. Ning kono mengki wonten bidadari. Nek miturut cerita, iya ta ora ngono lho ya. Ora padha-padha ora tau ketemu. Padha saling ngomong. Ceritane iku bidadari nek ngelek idu iku idune ketok nang gorokan mudun. Iya tah.
Sing cerita ambek sing diceritani padha gak ruwe. Lagi apa iso saged dibenarkan? Wis, gak ngurus iku wis. Saiki ngurus mek ngene tok. Piye carane? Bagaimana caranya jasmani sampean iki ning donya? Terus meripat roh sampean bisa nginceng alam akhirat ning donya iki. Niku yang terpenting. Sebetulnya kiasan-kiasan cara-cara di dalam Al-Quran itu komplit dan sering dibahas oleh Allah. Tapi kita sendiri sebagai manusia yang tidak mau memperhatikan. Tadi saya katakan syaratnya yang loro. Siji, falyakmal amalan solihan. Ruhaniyah ini jangan sampai melepaskan diri dari dzikir rasa. Wes siji. Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah Anda itu mempunyai dzon, bahkan iktikad, keyakinan sing agawe ku makhluk. Jangan. Entah makhluk kita yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan. Jangan. Sebab ayat ini sebagai syarat ruhaniyah jenengan itu tidak terhalang dari sesuatu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ojo sekali-kali ning jero dodomu, di dalam dada kita itu ada wujud sakliyane Allah. Bahasa sederhana, jangan pernah jenengan punya zon, prasangka, bahkan iktikad, keyakinan bahwasanya yang melakukan itu kita makhluk. Dalam hal napa mawon lho Pak, tanpa kecuali. Lah inilah yang dimaksud man ra'a akhirata zalat hayatad dunya. Barang siapa yang bisa menginceng melihat alam akhirat, maka alam dunia ini seketika itu akan sirna. Indahnya. Wis mboten kepencut sampean. Sudah tidak terpengaruh lagi dengan gebiarnya dunia, sudah tidak. Tergantung jenengan masihkah tetap waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu atau tidak. Si tetap jenengan pegang teguh tali Allah dzikir atau tidak. Itu. Pertama sampean sudah pernah diperlihatkan Allah alam akhirat, yaitu alam kelanggengan, mesti hati sampai ikut tentrem. Ibaratnya bahasa guyonan. Jenengan nek duwe hajat nang bojo lho, ora iso ngadeg. Karena kalah dengan nikmatnya jenengan kali Gusti Allah. Lho ngoten lho. Ibu, semuanya sudah Allah gelar. Tinggal pertanyaannya kita ini mau lanjut obat. Wes, mau berikut. Tapi ada prinsip makhluk yang Allah suruh untuk menguji jenengan. Prinsipnya ngeten. Niki sing kula sebut bahasane kumang nafsu ya. Aku tidak akan pernah ridho terhadap satu jiwa manakala jiwa itu ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Nggak mau. Dengan cara upaya apapun akan beliau lakukan, akan mereka lakukan untuk menghalang-halangi jenengan. Nah, walaupun ada prinsip nafsu yang seperti ini, jangan pernah membuat jenengan pesimis. Kula niki mantan molimo. Apa ya saged kula dugi mriki. Jangan. Justru mohon maaf ya, kalau nggih mboten bela mboten. Cuman saya bicara atas dasar fakta di lapangan. Justru orang-orang bejat dohiri iku gampang. Bisa gampang untuk bisa menerima dzikir rasa ini gampang. Justru kita sing kekentelen. Ngerti kekentelen, Pak? Kekandelen gitu. Teori-teori jogo akhirnya susah untuk mau menerima tentang pemahaman itu tadi. Dzikir yang bisa untuk sampai menerobos alam akhirat ini. Loh, saya bicara ini mboten omon-omon. Saya bicara 24 tahun niki fakta di lapangan kula sensus seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang kekentalan iku ora iso ya ora. Tergantung dikembalikan individu. Lanjut apa enggak? Tarbiyai.
taklimi lanjut apa enggak, lakuni lanjut apa ora. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi intinya jenengan jangan pernah hati itu pesimis. Pesimis itu apa ya? Berkecil hati. Dikarenakan status kita. Jangan. Kata Rasul bahkan mengatakan, innama ana basyarum mislukum. Iki Rasul loh ya yang mengatakan. Bukan hadis tapi Quran. Iki podo ambek awakmu rek. Nek cara bahasa mriki ya pecak ngoten. Mas, podo ambek awakmu. Tinggal kita mau apa enggak untuk lanjut di situ sama manusianya. Nek ra trimo ya ora apa-apa. Tapi saya ndalan. Sanjang ngeten iki ndalan, artine ndalan ya ana dalile Quran pisan. Cuman beda tafsirannya mungkin. Kalau kami mentafsirkan ayat itu, Rasulullah tak membedakan di antara kita. Tidak. Yang kedua, ayat itu Rasulullah nggak pernah mendorong umatnya untuk nyembah beliau, enggak. Untuk memuji beliau, enggak. Justru nek diterusake ayat itu ngeten. Ilahukum ilahu wahid. Sembahlah siapa yang ku sembah. Pujalah siapa yang ku puja. Siapa? Ilahu wahid. Jadi ayat ini tidak memakai kalimat ahad tapi wahid. Tapi maknanya sama. Walaupun secara murad wahid itu ada yang memaknai, mengartikan satu, tidak tunggal. Quran ini kula pewadosi Pak. Mana yang memakai kalimat ahad? Sementara hanya kami temukan di dalam surat Al-Ikhlas saja. Lainnya wahid. Padahal maksudnya sama. Ada apa semua ini? Nah, inilah yang dimaksud suhudul wahda fil kasrah. Saya Siti Jenar ki ngomong itu. Jenar. Ben sing mesti sancing gedingnya aku cai geding. Wong ngeten nih. Tingkatane ahli zuhad iku nek dipuja iku nangis. Wedi, khauf. Wedi niki kam. Nek tingkatane ahli zuhad itu ngoten. Wedi apa? Wedi keplecuk. Sebab yang berhak dipuja adalah wahid tadi, nek miturut surat Al-Kahfi tadi, ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau tingkatannya orang yang sudah ma'rifat, detik-detik di alam musyahadah, alam kelanggengan itu Pak, malah kebalikannya, seneng. Loh apa bedanya? Itu di dalam hikam sarah pasal 157 kalau nggak salah. Itu dikatakan. Az-zuhad itu adalah orang yang diproses Allah untuk bertemu Allah. Dia sudah dibekali berbagai pengetahuan tentang masalah alam kasafah, alam musyahadah itu bagaimana. Sudah dibekali, sudah tahu. Sehingga beliau itu khauf, wedi. Khaufan, takut. Karena dia tidak boleh dipuja. Terus akhirnya engko nek wis tekan ma'rifatullah di situ disebut arif, dia seneng. Lha apa sebabnya? Sebab az-zuhad iki kolo-kolo. Ngerti kolo-kolo? Terkadang nggih. Ya ma'rifati kita itu belum sempurna. Terkadang itu masih memandang makhluk. Alasan itulah sehingga yang muncul dalam dirinya ketakutan. Tapi arif yang sudah kamil di situ senang. Loh kok bisa senang? Karena gambar makhluk sudah tidak ada. Justru beliau memandang sing mulyaake bukan makhluk, tapi sing mulyakne Gusti Allah, mulyakne Gusti. Nah, lucu nggih? Lucu. Qadim ala qadim gini ki maksudnya. Bapak Ibu, kita umat manusia itu sedikit sekali banget untuk mau menerima, belajar menerima, apalagi melaksanakan proses-proses untuk bisa memandang alam akhirat ini. Intinya ngeten, selama mata ruhaniyah kita masih tergolong mata hati yang buta, tidak bisa. Urusan sebabnya gini ku wau.
kita tidak mau untuk meneruskan belajar di dalam ilmu sejati. Ilmu tauhid itu ilmu sejati, Pak. Tidak mau belajar ilmu-ilmu yang untuk mengesahkan pada Allah. Ini loh persoalannya. Awalnya dari situ. Akhirnya hati selalu terpengaruh dengan tipu daya nafsu di dalam diri kita. Akhirnya alam akhirat gelap buat kita. Akhirnya wujudnya Allah samar buat kita. Tadi sudah saya katakan, al-khafiyyu al-khayyu wa huwa wujudullah. Sak temene wujude Allah itu di dalam setiap diri panjenengan. Sing disebut samar man lho. Mengapa kita sebut samar? Karena kita belum tahu. Iktikad kita, iman kita belum menyentuh ke rasa. Ingat, kita tahu di dalam tatanan Islam, iman, ihsan. Rasa di dalam iman ini belum ada dalam kita. Akhirnya itu tadi loh, alam akhirat gelap. Harus sampai tinggalkan iktikad iman yang selain daripadanya itu, baru di situ akan dibukalah hijab itu. Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitauhid, barang siapa mau meninggalkan hatinya selain aku, mata niku. Dalam hal apapun. Contoh yang tadinya kita ngendel-ngendel nih amaliyah disebut iktimat. Kok aku semandekani ngono. Tadi.